Jalan Sunyi Sang Pejuang, sebuah nasihat untuk saudaraku yang belum menikah usia 30 plus. Saudaraku seiman, wahai engkau yang kini berdiri tegak di usia 30-an atau bahkan telah disambut oleh uban-uban kehormatan di kepala. Engkau yang setiap pagi melangkah keluar, berjuang mencari nafkah sebagai buruh harian, pekerjaan yang tak selalu menjanjikan kepastian. Engkau tahu, upah yang didapat hanya cukup, bahkan seringkali kurang untuk sekedar menyambung hidup. Dan niat suci untuk menikah, untuk menyempurnakan separuh agama, terasa begitu jauh terhalang oleh kokohnya tembok biaya dan tuntutan kehidupan. Jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah merasa gagal. Kita sering melihat sekeliling, melihat mereka yang lebih muda sudah mapan, melihat orang lain yang hidupnya tampak berlimpah kemudahan, lalu terbesit rasa gundah. Mengapa aku diuji seberat ini? Perumpamaan 3 pohon. Pohon muda yang terlalu cepat berbuah, ada pohon yang baru saja tumbuh, dahan dan rantingnya masih muda dan lemah. Karena terburu-buru ia sudah dipaksa berbuah, hasilnya buahnya kecil, rasanya tidak enak dan pohonnya sendiri rentan patah. Ini seperti seseorang yang menikah cepat-cepat tanpa persiapan iman dan materi yang matang sehingga pernikahannya penuh dengan kesulitan, pertengkaran dan kekurangan. Pohon berusia menengah dengan buah hambar. Ada pohon yang sudah matang, dahan dan rantingnya kuat, akarnya kokoh, ia berbuah rutin namun sayang rasanya hambar dan tidak meninggalkan kesan. Ini seperti orang yang mengejar target duniawi semata, menikah karena tuntutan usia, jabatan atau harta, tapi lupa mengisi esensi pernikahan dengan ketakwaan sehingga ia tidak merasakan manisnya sakinah atau ketenangan dalam rumah tangganya. Pohon usia 20 tahun yang baru berbuah manis. Dan ada pohon yang baru mencapai usia matang, misalnya usia 20 tahun pertumbuhannya, ia sabar membangun akar, sabar memperkuat ranting, ketika tiba waktunya berbuah, ia menghasilkan buah yang manis, segar dan bermanfaat bagi banyak orang. Engkau, wahai saudaraku, sedang dalam proses menjadi pohon ketiga. Engkau sedang mengumpulkan kekuatan batin, mengasah kesabaran dan memurnikan niat. Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki dan kemudahan bagimu bukan karena Dia membencimu, melainkan karena Dia sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang kokoh dan tak mudah goyah, agar kelak saat engkau berumah tangga, engkau mampu menjadi suami dan pemimpin yang terbaik, yang buahnya, keturunan dan amalannya bermanfaat di dunia dan akhirat. Di dunia ini tidak ada yang namanya keadilan yang kita pahami secara sederhana. Keadilan sejati al-haq hanyalah milik Allah dan tempat di mana keadilan itu akan terwujud dengan sempurna adalah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hidup kita hanyalah serangkaian ujian. Ujian bagi yang kaya adalah bagaimana ia bersyukur dan membelanjakan hartanya. Dan ujian bagimu, wahai buruh harian yang belum menikah, adalah bagaimana engkau bersabar, menjaga kehormatan diri dan tetap berprasangka baik kepada Allah, husnuzon di tengah keterbatasan. Jangan pernah iri dengan nasib orang lain. Ujian setiap orang berbeda. Ada yang diuji dengan kemudahan agar lalai dari syukur, ada yang diuji dengan harta agar lupa berzakat, dan engkau diuji dengan keterbatasan dan penundaan jodoh agar engkau kembali dekat dengan Allah. Balasan agung di akhirat. Inilah motivasi terbesar yang harus menjadi peganganmu. Balasan atas kesabaran. Setiap tetes keringat, setiap kerutan dahi karena memikirkan rezeki halal, setiap malam yang kau lalui dalam kesendirian yang kau jaga dari maksiat, semua itu akan dibalas dengan kenikmatan abadi di surga. Jodoh perempurna, kelak di surga engkau akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Disebutkan dalam riwayat bahwa engkau akan diberikan 4 bidadari surga, dan jika engkau memiliki istri soleha di dunia, maka ia akan menjadi ratu di antara mereka, jauh lebih cantik dari bidadari manapun. Saudaraku, jalani hidup ini dengan ringan. Fokuskan hatimu pada ridha Allah, jangan terlalu memikirkan hal-hal berlebihan di luar kuasamu. Dunia ini hanyalah sementara, sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal.